Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi, mahasiswa dari Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas makalah yang berjudul pengurutan rekaman pada mata kuliah Sistem Berkas. Untuk lebih jelasnya, bisa disimak video berikut ini. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan makalah yang saya susun tentang pengurutan rekaman. Langsung aja, cara yang paling umum untuk mengorganisasi sebuah rekaman berkas adalah penyimpanan rekaman-rekaman secara urut berdasarkan nilai sebuah medan dalam rekaman yang akan disimpan tersebut. Tipe pengurutan tersebut akan mempermudah dalam pencarian rekaman dengan kunci tertentu. Pengurutan atau menyusun data secara urut dengan bantuan komputer merupakan operasi yang sangat mudah. Pengurutan data merupakan komponen dasar struktur data. Berbagai organisasi berkas memerlukan data yang urut agar dapat bekerja dengan tepat. Sebagai contoh adalah pencarian biner atau interpolasi. Pengurutan data juga dapat dimanfaatkan untuk mengeliminasi rekaman yang ganda. Jadi secara umum pengurutan rekaman adalah mengurutkan data yang tadinya acak menjadi data yang sesuai. Jadi misalkan data yang tadinya 1, 10, 7, 8, 9 diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan itu membutuhkan sebuah cara. Nah, dan caranya di sini banyak ya, ada pengurutan gelembung, pengurutan dengan penyisipan, kemudian ada pengurutan dengan cepat, pengurutan lomuto, dan pengurutan dengan HEP ya. Oke. Di sini ada pengurutan gelembung ya. Kita bacakan dulu. Adalah salah satu prosedur pengurutan yang paling sederhana. Salah satu karakter dari pengurutan ini adalah bahwa pengurutan gelembung ini sangat mudah untuk dipahami dan diprogramkan. Nah, contoh dari pengurutan gelembung. Nah, di sini saya udah buatkan contohnya. Nah, di sini misalkan kita mempunyai nilai 4, 7, 1, 2, 9, 5. Nah, cara menghitungnya, langkah ke-1 adalah membandingkan apakah 7 lebih kecil dari 4. Jika tidak, maka posisi tetap. Nah, jadi angka 4 ini lebih kecil dari 7, maka posisinya tetap. Kemudian langkah kedua, apakah 1 nih ya, apakah 1 lebih kecil dari 7? Jika iya, maka posisi 7 tukar dengan 1. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian langkah ketiga, apakah 2 lebih kecil dari 7? Nah, dari sini, apakah 2 lebih kecil dari 7? Ya, 2 lebih kecil dari 7. Maka posisi 7 kita tukar dengan 2. Hasilnya seperti ini. Kemudian langkah keempat, apakah 7 lebih kecil dari 9? Jika tidak, maka posisi tetap ya. 7 lebih kecil dari 9, maka posisinya tetap. Kemudian langkah kelima, apakah 9 lebih kecil dari 5? Jika iya, maka posisi tukar ya. Jadi posisi 5 tukar dengan 9. Dan seterusnya, jika penukaran sudah di ujung, maka kita balik ke awal sampai mendapatkan hasil seperti ini. 1, 2, 4, 5, 7, 9. Nah, itu untuk contoh pengurutan gelembung. Kemudian kita ke pengurutan dengan penyisipan. Nah, di sini adalah prosedur pengurutan yang tergolong sederhana jika rekaman-rekaman dalam sebuah berkas akan diurutkan. Cara yang mudah untuk melakukan adalah dengan menyisipkan rekaman
demi rekaman dalam berkas pada tempat yang sesuai dalam daftar yang urut yang terbentuk oleh rekaman-rekaman yang mendahulunya. Nah, contohnya sama di sini juga saya udah membuatkan contohnya. Nah, di sini kita mempunyai nilai seperti ini, teman-teman. Nah, 3, 10, 4, 8, 9, 7, 2, 1, 5. Nah, keterangannya bagi teks biru atau abu, background biru ya, dua bilangan pertama sekarang dalam keadaan terurut secara relatif. Nah, kemudian berikutnya kita perlu menyisipkan bilangan ketiga, yaitu nilainya 4 ke dalam bagian biru atau abu ya, sehingga setelah penyisipan tersebut bagian biru atau abu tetap dalam keadaan terurut secara relatif. Nah, caranya pertama, ambil bilangan keempat. Nah, di sini kita ambil bilangan keempat, kemudian kedua, geser bilangan 10 sehingga ada ruang untuk disisipkan. Nah, kita geser posisi nomor ke-10, kemudian kita sisipkan bilangan 4 ke posisi yang tepat. Nah, jadi posisi bilangan keempat ada di samping nomor 3, 4, 10 ya. Kemudian sekarang 3 bilangan pertama sudah terurut secara relatif dan kita sisipkan bilangan keempat kepada 3 bilangan pertama tersebut. Setelah menyisipkan 4 bilangan pertama haruslah dalam keadaan terurut secara relatif ya. Kemudian langkah kelima, ulangi proses tersebut sampai terakhir disisipkan ya. Jadi prosesnya sama halnya seperti rekaman gelembung ya, tidak jauh beda, hanya seperti dari judulnya dia menyisipkan. Jadi dia menggeser posisi yang di depan, kemudian dia sisipkan posisi yang di belakang. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke. Kemudian lanjut ke bagian pengurutan dengan cepat. Pengurutan cepat memproses berkas dengan berbagai rekaman menjadi beberapa kelompok, kemudian mengurutkannya. Nah, prosedur pengurutan cepat melakukan pengurutan berkas dengan mengelompokkan rekaman menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil perbandingan terhadap anggota berkas tertentu. Nah, sama di sini saya sudah membuatkan contohnya. Kita tinggal ke sini ya, teman-teman. Nah, contoh pengurutan cepat. Nah, di sini saya mempunyai data 9, 4, 2, 7, 10, 1, 5. Nah, kemudian di sini langkah pertama kita harus membagi partisi pivot, partisi dan pivot. Nah, di sini ada 7 data ya. Nah, di 9, 4, 2 adalah partisi 1, kemudian di angka 7 yang berwarna merah itu adalah pivot. Ya, kemudian partisi kedua 10, 1, 5 ya. Ini partisi kedua. Nah, kemudian cara melakukannya kita menggunakan algoritma quickshot. Keterangan ya. Kita bisa perhatikan dari sini. Jika angka lebih kecil dari pivot, maka sebelah kiri ditaruh sebelah kiri, dan jika lebih besar maka letakkan di kanan. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini jika sudah sesuai ya. Ini hasil ya yang sudah kita pecah ya. Ini 4, 2, 1, 5, 7, 9, 10. Nah, ini langkah dari pengurutan pertama tadi ya. Kemudian kita ke langkah kedua. Langkah kedua, tentukan masing-masing partisi. Nah, dari data yang tadi kita cari 4, 2, 1, 5, 7, 9, 10. Nah, kemudian kita bagi dua. Yang pertama ada partisi 1 lagi sama 4, 2, 1, 5 ya. Kemudian pivotnya itu dari angka 4 dari sini nih. Nah, kemudian yang pivot kedua ada di 7, 9 dan 10. Nah,
Kemudian caranya sama. Nah, di sini jika angka lebih kecil dari pivot maka sebelah kiri. Jika lebih besar maka taruh sebelah kanan. Nah, di sini ya, di sini pivot. Pivot di sini 4 lebih ke 2 lebih kecil atau tidak dari 4. Nah, di sini 2 lebih kecil. Kemudian kita taruh ya. Kita taruh hasilnya 2 di depan, kemudian 4 menggeser, kita tes lagi di sini kan. Di sini 2. Kemudian di sini 4 ya. Nah, kemudian kita hitung lagi. 1 lebih kecil dari 4. Ya, 1 lebih kecil dari 4. Kemudian kita ubah. Nah, ini 4. Nah, kemudian kita tes lagi. 4 lebih kecil dari 5. Ya. 5 lebih kecil atau tidak dari 4. Ternyata 5 lebih besar. Maka posisi di kanan. Nah, kemudian kita balik lagi. 1 lebih kecil dari 2. Nah, kemudian kita pindahkan 1. Nah, dan di sini 2. Nah, kemudian kita udah dapetin hasilnya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian keterangan yang pivot partisi kedua. Nah, ini kita nggak perlu ngurutin lagi karena sudah sesuai. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Nah, seperti itu caranya ya. Semoga mengerti teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut. Kemudian ke pengurutan Lomuto. Pengurutan dengan algoritma Lomuto merupakan varian dari pengurutan cepat yang menggunakan suatu pecahan untuk memisahkan rekaman menjadi 2 bagian, yaitu I1 yang memiliki kunci lebih kecil dari rekaman pertama atau rekaman pemisah. Kedua, yang memiliki kunci yang lebih besar dari kunci rekaman pertama. Kemudian secara sekuensial kunci rekaman demi rekaman diperbandingkan dengan kunci rekaman pertama. Bila kunci rekaman pertama lebih kecil, tidak dilakukan tindakan. Tetapi bila kunci rekaman pertama lebih besar dari kunci rekaman yang diperbandingkan, berarti rekaman diperbandingkan tersebut harus dipindahkan ke kelompok yang lebih kecil. Nah, caranya mungkin tidak jauh beda dengan pengurutan cepat ya. Metodenya sama. Jika nilai pertama kecil maka tetap. Jika nilai pertama lebih besar dari nilai kedua maka ditukar. Begitu ya contohnya. Kemudian di sini ada pengurutan dengan heap. Ya, pengurutan heap merupakan algoritma yang menarik karena sangat sederhana tetapi anggun. Pengurutan heap berbeda dengan pengurutan dengan penyimpanan maupun pengurutan cepat. Pengurutan heap memanfaatkan keunggulan sifat-sifat yang dimiliki pohon biner lengkap, yaitu heap biner atau heap merupakan pohon biner lengkap dengan kunci yang disimpan dalam masing-masing titik memiliki nilai lebih besar atau sama dengan nilai kunci dari masing-masing anaknya. Rekaman-rekaman dalam berkas disimpan dalam array sequential sehingga relasi yang berikut berlaku untuk titik yang ke-1. Anak, contohnya anak underscore kiri dalam kurung 1 sama dengan 2x i. Kemudian anak underscore anak kanan dalam kurung i 2 kali 1 h titik koma dan induk i sama dengan 1 i dibagi 2. Nah, di sini ada contoh algoritma penyusun heap, geser ke atas. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kemudian di sini ada pengurutan dengan heap pohon biner. Pengertiannya menyusun pohon biner sebagai aplikasi tahap 1. Pengurutan heap dilakukan dengan menambahkan rekaman demi rekaman atau teknik demi teknik rekaman demi rekaman, titik demi titik pada pohon biner sedemikian mungkin sehingga syarat sebagai pohon biner lengkap terpenuhi.
Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penjelasan banyak sekali kekurangan atau yang tidak dimengerti, mohon dimaaf. Oke. Dan mohon maaf juga jika tulisannya kurang bagus, kurang terbaca, mohon dimaafkan. Oke. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.